semangat pagi semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan sejahtera. Hari ini kita akan belajar bersama tentang evidence base. Jadi evidence base itu adalah dasar kita bisa menjalankan praktek kita, praktek kesehatan ya keseharian itu berdasarkan dengan update ilmu terbaru. Jadi evidence base itu bisa berdasarkan hasil praktek yang diamati terus-menerus, kemudian dituangkan dalam penelitian. Bisa juga pengalaman dari tenaga kesehatan atau mungkin pengalaman dari pasien-pasien itu bisa kita akomodir, kita jadikan sebagai evidence base. Tapi ingat, evidence base ini memang ya terkhusus untuk kegiatan-kegiatan praktik ya, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan antara teori dengan praktik itu duluan mana? Nah, ini kayak pertanyaan antara ayam dan telur itu duluan mana ya? Gitu. Nah, pertanyaan itu sebenarnya antara praktek dan teori itu munculnya adalah prakteknya dulu. Kenapa kok praktek? Nah, praktek itu nanti yang bisa dijadikan dasar teori dan pengembangannya. Baik, hari ini kita akan belajar cara mencari evidence base. Jadi hasil penelitian terbaru seperti itu. Kita akan menggunakan salah satu situs yang sering saya gunakan yaitu Google Scholar. Kita ketik di pencarian Google Scholar. Nah, ini dia ya, Google Scholar. Kemudian setelah masuk ya, ini ada beberapa, kita pilih yang Google Scholar. Kemudian selanjutnya kita akan mencari keyword, kata kunci. Jadi kita akan mencari untuk hasil penelitian atau evidence base yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang kemarin kita pelajari ya, kita akan mencari tentang pemeriksaan payudara sendiri. Kita ketik di sini kata kuncinya. Ini boleh menggunakan bahasa Indonesia. Pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini kata kuncinya sudah saya ketik, kemudian di search, dicari. Oke. Selanjutnya, ini adalah jurnal-jurnal hasil penelitian ya yang muncul ya. Ada tentang pemeriksaan payudara sendiri itu munculnya ada 18.200. Wow, banyak sekali ya. Hanya per 0,06 detik ya menemukan sekian. Kemudian kita perlu mengeliminasi judul-judul ini, perlu kita eliminasi yang sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya? Kita bisa melimit. Misalnya kita ini ya di sebelah sini, ini kita bisa melihat hasil penelitian yang di tahun 2022 saja atau penelitian di tahun 21 atau tahun berapa yang pengen kita cari. Kalau 22 kayaknya baru terbaru ini ya, ada apa tidak coba kita cari. Kita klik di yang tahun 22. Tahun 22. Nah, ini sudah muncul yang tahun 2022 ternyata ada. Judulnya adalah Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Pemeriksaan Payudara Sendiri Mahasiswa Stikes Muhammadiyah Cirebon. Ini yang sudah di-upload ya hasil penelitiannya. Kemudian ada lagi tahun 22, ini judulnya adalah Pelatihan Deteksi Kanker Payudara dengan Metode Sadari. Nah, kita sesuaikan judulnya. Judul yang kita cari ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita pengennya mengetahui apa, tentang apa gitu. Oh, saya pengen, ini bagus nih. Yang ketiga, analisis perilaku pemeriksaan payudara sendiri pada wanita usia subur atau WUS tahun 2022. Kita klik ya. Kita klik. Nah, ini adalah jurnal. Jurnalnya sudah muncul, ini analisis perilaku pemeriksaan payudara pada wanita usia subur dan bla bla bla. Kemudian kita klik PDF-nya karena kita pengen membaca hasil penelitian ini secara full ya, secara full seperti apa. Dan yang diupload ini bisa laporan dan juga bisa nanti berupa jurnalnya saja gitu. Jadi tidak semuanya itu full dari bab 1 sampai bab 5 penelitian gitu, tidak. Nah, ini untuk pencarian evidence base ini sangat bermanfaat nanti buat teman-teman ketika menyusun skripsi. Gimana? Jadi ketika menyusun skripsi itu kita harus ada hasil dari jurnal. Mencarinya seperti ini.
selain sambil nunggu ya, sambil nunggu ini loading, selain dari PubMed, dari Google Scholar ada lagi. Tadi Google Scholar tempat mencarinya. Kemudian yang kedua adalah dengan Google Cendekia. Google Cendekia. Atau nih ya, Google Cendekia nanti muncul sama Google Scholar, cuma kalau Google Cendekia itu lebih versi Indonesianya. Atau kita juga bisa mencari di PubMed, PubMed ya. PubMed. Udah ketik PubMed gitu aja. Nah, ini akan muncul PubMed, dan PubMed ini adalah situs untuk mencari jurnal-jurnal yang internasional berbahasa Inggris. Jadi kata kunci yang kita masukkan ke sini juga kata kunci yang bahasa Inggris. Kita contohkan misalnya kehamilan, pregnan. Kita cari. Nah, ini juga sudah muncul banyak nih. Nah, nanti yang mau kita cari itu yang seperti apa? Nah, ini judulnya udah banyak sekali ya. Judulnya banyak sekali. Dan ini pun juga kita bisa limit ya. Misalnya publiknya, ini kan 5 tahun tadi yang kita cari. Kita mau membatasi 1 tahun terakhir. Biar ya benar-benar terbaru nih. Boleh nih. Ini udah muncul nih. Udah muncul yang 1 tahun terakhir. Begitu teman-teman. Jadi semudah itu kita mencari hasil penelitian ya. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi ya yang sudah terbuka. Analisis perilaku pemeriksaan payudara sendiri pada wanita usia subur. Oke, ini abstraknya, intisarinya ada di sini. Kita baca ya, dibaca ini hasilnya seperti apa, kemudian disimpulkan. Coba di sini kita baca. Di sini. Jangan bahasa Inggris Bu. Oke, kita baca yang versi bahasa Indonesianya. Abstrak itu ada 2, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kanker payudara merupakan jenis kanker dengan jumlah bla 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 bla. Ini dibaca sampai selesai. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik sampling, menggunakan accidental sampling, instrumennya menggunakan kuesioner, data analisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan, motivasi diri, dukungan tenaga kesehatan, dan perilaku sadari pada WUS. Ini adalah hasil penelitian. Artinya apa? Dari hasil penelitian ini berarti kita butuh nih, kita perlu kesimpulannya adalah kita selaku tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan butuh dan perlu itu memberikan edukasi kepada masyarakat terutama WUS dalam melakukan sadari. Karena apa? Karena di sini ada pengetahuan. Mereka dapat pengetahuan bisa dari kita memberikan pendidikan kesehatan ya. Kemudian berikutnya berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan, kemudian motivasi diri dan dukungan tenaga kesehatan. Jadi kita perlu mendukung ternyata dalam pelaksanaan pemeriksaan kanker payudara diri ini dengan sadari itu, ya kan? Nah, silakan ditulis nanti kesimpulannya berarti seperti itu. Baik teman-teman, itu cara untuk mencari ya. Ya ini full text-nya ini ada. Pendahuluan, kemudian hasil, metodenya, itu semua di sini ada sampai ke kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, nih referensinya juga ada. Itu cara untuk mencari hasil evidence base terbaru. Nanti teman-teman tugasnya silahkan mencari hasil evidence base terbaru dan setiap orang tidak boleh sama, harus berbeda. Karena tadi saya sudah mencari yang pemeriksaan kanker payudara pemeriksaan payudara sendiri, jadi teman-teman nanti mencari yang lain. Silahkan yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya, misalnya mau memberikan ASI eksklusif atau mungkin keputihan atau apa, silahkan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Begitu teman-teman, selamat belajar, selamat berpraktek dan saya tunggu hasilnya nanti dikirim ke e-learning lagi. Baik, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!